Menciptakan SDM unggul untuk Indonesia maju merupakan salah satu visi pemerintah. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah dengan mencetak sumber daya manusia yang siap berkompetisi di tingkat nasional maupun global. Untuk itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan inovasi Merdeka Belajar. Transformasi pendidikan di tanah air dimulai dengan Merdeka Belajar episode pertama yang mengganti ujian nasional, menghapus ujian sekolah berstandar nasional, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran, serta mengatur zonasi penerimaan peserta didik baru agar mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas pembelajaran. Merdeka Belajar episode kedua, Kampus Merdeka. Kita ingin melakukan kolaborasi antara universitas dengan berbagai macam pihak-pihak di luar universitas untuk menciptakan prodi-prodi baru. Episode ketiga, perubahan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Untuk penggunaan BOS-nya juga diberikan fleksibilitas. Ini adalah langkah pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu menyejahterakan guru-guru honorer yang memang layak mendapatkan upah yang lebih layak. Episode keempat, program organisasi penggerak. Bahwa paradigma Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu akan berubah menjadi jauh lebih gotong royong. Kita akan menggerakkan sekolah-sekolah dengan yang namanya organisasi penggerak. Episode kelima, program guru penggerak. Ujung-ujungnya reformasi pendidikan di Indonesia harus berawal dan berakhir kepada guru. Guru penggerak adalah ujung tombak perubahan transformasi pendidikan. Episode keenam, transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi. Sebagai upaya pengembangan Merdeka Belajar di lingkungan pendidikan tinggi, terobosan pendanaan yang fundamental untuk mengakselerasi tercapainya Indonesia Maju telah kami siapkan. Episode ketujuh, program sekolah penggerak. Sekolah yang penggerak percaya bahwa setiap anak di dalam sekolah dia bisa sukses, punya potensi sukses. Sekolah penggerak adalah juga sekolah di mana semua guru dan kepala sekolah merasa bahwa setiap guru punya potensi untuk sukses. Dan sekolah penggerak adalah sekolah yang percaya bahwa tidak semua murid sama, sehingga setiap murid itu spesial dan bisa diperlakukan secara unik. Episode ke-8, SMK Pusat Keunggulan. SMK PK, Pusat Keunggulan ini bisa menjadi benih daripada transformasi SMK kita senasional. 900 SMK yang akan berpartisipasi di tahun ini bisa menjadi pelatih untuk SMK-SMK lainnya. Episode ke-9, KIP Kuliah Merdeka. Sekarang adalah kesempatannya untuk adik-adik yang kurang mampu, ya, tapi berprestasi sekali. Adik-adik bisa bermimpi sangat besar, bisa masuk ke dalam program-program. Kalau Anda masuk ke dalam program-program terhebat di Indonesia, Anda bisa menerima sampai dengan 12 juta per semester dari KIP Kuliah. Episode ke-10, perluasan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi benar-benar esensi daripada hari ini adalah kemerdekaan dana LPDP untuk menjadi lebih inklusif, untuk juga mendukung bukan hanya murid-murid, tapi juga dosen-dosen, pengajar, dan tenaga pendidik, dan juga fokus bukan hanya kepada program-program masa lalu, yaitu hanya program yang degree saja, tapi juga program-program non-degree. Episode ke-11, Kampus Merdeka Vokasi. Visinya adalah untuk memastikan bahwa integrasi antara pendidikan tinggi vokasi dan dunia kerja itu semakin erat. Dan goal kita sangat jelas untuk mereka mendapatkan pekerjaan di berbagai macam industri secepat mungkin dan dengan upah yang layak juga. Episode ke-12, Sekolah Aman Berbelanja Bersama Siplah. Siplah itu bisa memberikan kemerdekaan bagi kepala sekolah dan guru-gurunya untuk benar-benar punya menu terbesar. Apa yang cocok untuk murid-muridnya, apa yang cocok untuk daerahnya, untuk sekolahnya, dan program proses pembelajarannya. Jadi benar-benar kita bukan hanya mendorong transparansi pendidikan, tapi juga mendorong peningkatan kapasitas UMKM kita. Ini dua hal yang sangat penting sebagai objektif daripada pemerintah pusat.
dan Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana sebagai episode ke-13. Dengan adanya Kanal Indonesiana diharapkan dapat memberikan pengaruh besar terhadap kegiatan pembelajaran.